Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Foreigner yang dirilis pada tahun 2017. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan seorang ayah yang menjemput putrinya dari sekolah. Mereka berdua lalu bergegas menuju ke toko pakaian yang ditunjukkan oleh putrinya. Karena dia ingin membeli gaun yang stoknya hanya tinggal 2. Jadi, dia menyuruh ayahnya untuk cepat-cepat ke toko itu. Sesampainya di depan toko tersebut, anaknya melihat sudah banyak orang yang masuk ke dalam toko dan takut kehabisan gaunnya. Jadi dia buru-buru untuk turun sendiri dan masuk ke dalam toko. Bahkan ia sampai menyenggol salah satu pengendara motor dan kuncinya sampai terjatuh. Lalu, ketika Quen sedang sibuk mencari tempat parkir untuk mobilnya, dan ia menemukan tempat kosong. Tapi sialnya terjadi tabrakan kecil dengan seseorang yang juga berebut tempat parkir dengannya. Jadi, ia hampir saja berkelahi dengan orang itu. Tiba-tiba, bom meledak di dekat mereka, yang membuat Quen terlempar akibat ledakan tersebut. Untungnya Quen masih hidup, meskipun terluka cukup parah di wajahnya. Kemudian, ia langsung mengecek keadaan putrinya yang ada di dalam toko. Adegan berpindah ke sebuah kantor berita, di mana ada salah satu wartawan pria yang bernama Ian Wood. Ia mendapatkan telepon dari orang misterius yang mengatakan bahwa yang meledakkan bom adalah autentik. Lalu, pria ini menyebutkan satu kode yaitu Finish. Autentik mengatakan, sasaran bom selanjutnya adalah Bank Inggris. Mereka mengancam akan terus melakukan pengeboman jika pihak Inggris tetap mendukung pendudukan Irlandia Utara di Inggris. Jadi, Ian langsung melapor ke atasannya, dan atasannya langsung menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu tentang apa itu autentik. Lalu, Ian Wood langsung pergi ke lokasi pengeboman untuk mendapatkan dokumentasi. Di sana banyak orang yang terluka dan meninggal dunia. Quen ternyata juga ada di sana, dengan memeluk tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. Adegan beralih ke apartemen. Di sana terdapat pria-pria yang sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi. Lalu, datang seorang pria lainnya yang tiba-tiba bertanya beberapa korbannya. Salah satu rekannya menjawab bahwa 12 orang meninggal dan banyak yang terluka. Pria lainnya menyarankan untuk pindah dari apartemen itu, tapi ditolak oleh bosnya. Karena pengawasan orang Irlandia pasti diperketat. Adegan beralih ke Irlandia, di mana Liam sedang tidur bersama Maggie. Kemudian ia mengecek HP-nya. Terdapat banyak telepon tidak terjawab dan pesan dari Mary, istrinya. Istrinya mengabari bahwa ada pengeboman oleh autentik. Liam langsung menelpon balik Mary. Lalu Mary bertanya kemana saja si Liam. Liam berdalih dengan menjawab ia sedang ada rapat dan sibuk sekali. Adegan berpindah ke restoran Cina milik Quen yang kehilangan putrinya saat pengeboman kemarin. Ia sedih karena kehilangan anak satu-satunya dan paling berharga buat dirinya. Di sisi lain, Liam sebagai menteri akhirnya bertugas kembali. Ia mendapatkan tugas dari atasannya, Catherine Davis. Ia ditugaskan untuk mengurus kasus pengeboman yang baru-baru ini terjadi. Atasannya takut kalau teror ini akan membuat konflik lagi antara Irlandia dan Inggris. Adegan kembali lagi ke restoran Cina tadi. Kali ini, restoran Quen didatangi oleh polisi yang ingin bertemu dengannya dan ingin mengembalikan beberapa barang yang mungkin milik putrinya di lokasi kejadian. Lantas Quen bertanya pada polisi tersebut siapa pelaku pengeboman kemarin. Tapi, mereka menjawab belum tahu siapa pelaku pengeboman kemarin. Mereka mengatakan kepada Quen, dengan meyakinkan Quen akan mencari tahu dan menghukum si pelakunya. Adegan beralih ke Liam, yang akhirnya mengadakan pertemuan dengan beberapa petinggi. Mereka membahas tentang teror autentik Aira. Apakah teroris ini merupakan bagian dari organisasi baru di luar Aira? Kemudian, pihak Inggris mengatakan dan menganalisa bahan bomnya yang berasal dari gudang mereka. Liam kemudian memerintahkan mereka untuk mendata semua bahan senjata, dan jika ada bahan yang hilang, mereka bisa melacak siapa saja yang terlibat. Adegan berpindah ke kantor Badan Anti-Teroris di London. Salah satu bawahannya sedang menganalisa dan mendapatkan rekaman kamera pengawas. Ia menduga pelaku pengeboman adalah pria bermotor. Di tengah obrolan itu, resepsionis menelepon bahwa sudah 5 hari Quen datang terus-menerus dan ingin bertemu dengan Komandan Bromley. Dia memaksa terus menunggu. Jadi terpaksa Komandan Bromley ini akhirnya menemui Quen. Ia masih belum menyerah, menanyakan siapa pelakunya. Komandan Bromley juga masih menyelidiki, dan belum tahu juga. Meskipun disuap oleh Quen,
komandan mengembalikan uang itu ke Quen dan meyakinkan akan menangkap pelaku pengeboman. Akhirnya, Quen pergi dengan tangan kosong. Di rumahnya, Quen melakukan investigasi sendiri. Ia menyelidiki tentang apa itu Aira dan punya hubungan apa dengan autentik Aira. Sampai dia tidak sengaja mendengar wawancara Liam di televisi rumahnya. Akhirnya, ia tahu bahwa Liam adalah mantan penasehat politik Irlandia dan anggota Aira. Kemudian, Quen tetap memutuskan untuk menemui Liam. Keesokan harinya, Quen menelepon Liam lewat jalur kantor dan bertanya, siapa saja nama orang yang membunuh putrinya. Liam menjawab bahwa ia tidak tahu, tapi Quen menganggap Liam ini menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, restoran diberikan sepenuhnya ke Liam dan dia pergi. Quen kemudian membeli barang-barang yang bisa digunakan untuk mencari pembunuh putrinya. Dia mengubah mobilnya dan merusak HP miliknya supaya tidak terlacak. Lalu, ia pergi ke Irlandia dan menyewa kamar di sana. Ia pun kemudian pergi dan langsung ke kantor menteri untuk menemui wakil menteri Liam. Meskipun hampir diusir, untungnya Liam muncul dan bersedia menemui Quen secara langsung. Dan lagi-lagi, Quen bertanya tentang nama orang-orang yang melakukan aksi terorisme kemarin. Karena Quen menganggap bahwa beliau masih ada hubungan dengan Aira. Ia menjawab, sudah tidak ada hubungan dengan Aira selama 30 tahun. Tapi, tetap saja Quen menganggap Liam ini menyembunyikan pelaku. Setelah keluar dari kantor, Quen langsung pergi ke toilet kantor Liam dan merakit bom kecil serta barang-barang yang sudah dibelinya. Bom yang dirakit berhasil meledak dengan tujuan memberi peringatan kepada Liam. Lalu Quen menelepon lagi, menanyakan apa kalian berubah pikiran dan ingin memberitahu nama pelaku. Setelah bom tadi meledak, ia mulai marah dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Quen. Saat itu juga, di kamar penginapannya, Quen menyiapkan bom lainnya yang lebih canggih dengan bahan-bahan kimia. Salah satu bom diletakkan di tangki bensin mobil anak buah Pak Liam. Tapi sebelum meledak, mereka berhasil mengetahui bomnya. Mereka menemukan sehelai kertas dengan tulisan nama. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada Liam agar dia memberikan nama-nama pelakunya. Setelah itu, bawahan Liam menelusuri penginapan di sekitar Irlandia Utara. Akhirnya mereka menemukan penginapan Quen dan langsung bergerak untuk menangkapnya. 4 orang diperintahkan untuk menangkap Quen, tapi dengan segala ilmu yang dia miliki, Quen berhasil lolos dari 4 orang itu meskipun terluka. Liam kecewa dengan bawahannya yang gagal menangkap Quen. Mereka mengaku Quen sangat lihai dan terlatih. Mary, istri Liam yang datang karena mendengar ada ribut-ribut, akhirnya disuruh untuk pindah ke desa karena takut diincar juga oleh Quen. Liam kemudian memanggil keponakannya bernama Sean, yang merupakan anggota pasukan khusus terlatih untuk membantunya menyelidiki kasus autentik Aira yang belum selesai. Liam menyuruh Sean untuk menemui Komandan Bromley dan membuat rencana dengannya. Keesokan harinya, Quen membuntuti Liam yang bertemu dengan selingkuhannya bernama Maggie. Quen diam-diam mengambil foto Liam yang sedang ciuman dengan Maggie. Ia lalu mengirimkan foto itu ke Liam dengan maksud memaksanya untuk memberitahukan nama-nama pelaku. Adegan berlanjut ke Sean yang sedang bertemu dengan Komandan Bromley. Awalnya, Komandan Bromley tidak percaya kalau itu tidak terlibat karena samteks peledak yang dipakai. Dan kode finish adalah milik mereka. Sean menjawab kalau pihak Aira yang berkhianat dan dibantu oleh orang dalam, jadi mereka tahu kata sandinya, yaitu finish. Kemudian, Sean membuat rencana dengan Komandan Bromley bahwa hanya akan diberikan berbeda-beda tiap orang. Adegan berpindah ke penginapan desa tempat keluarga Liam. Anak buahnya bilang, Quen sangat pintar bersembunyi dan sengaja melibatkan keluarga Liam. Adegan berpindah ke desa, Quen mengikuti Liam. Kemudian, Quen menyiapkan rencana di sana. Ia menyembunyikan mobilnya, dan saat malam tiba, dia menanam dan meledakkan bom di gudang milik Liam. Ia menganggap ini sudah tidak bisa diremehkan, dan meminta pasukan lebih banyak untuk menangkap Quen. Mary yang tahu ada peringatan, berencana untuk pindah menjauh dari sana. Mary menganggap mungkin yang diincar adalah Liam, bukan dirinya. Adegan berpindah ke tempat anggota autentik Aira yang sedang merakit bom dengan bentuk baterai laptop. Mereka berencana untuk meledakkan bom di penerbangan. Kemudian, selingkuhan Liam yakni Maggie bertemu dengan Ian Wood
wartawan yang pernah ditelepon oleh Authentic Aira. Maggie memperkenalkan dan mendekatkan diri ke Ian Wood dan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Quen meledakkan bom lagi di mobil Billy, bawahannya Liam. Lantas, Liam menyuruh Bailey untuk segera membawa istri dan anaknya ke hotel yang aman. Kemudian, pasukan yang diminta Liam langsung melakukan pencarian. Quen saat itu juga ke dalam hutan. Quen seakan tahu mereka akan datang dan segera memasang berbagai macam jebakan. Dan ia berhasil menjatuhkan banyak pasukan Liam. Meskipun sempat terkena luka tembak di bahunya, ia berhasil memukul mundur pasukan Liam. Liam terlihat sangat kesal dan tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menangkap Quen. Anak buah Liam akhirnya menyarankan Sean untuk menangkap Quen. Adegan berpindah ke hotel tempat Mary diamankan. Lalu Sean datang untuk menemui Mary. Setelah itu Liam menelepon Sean. Ia mengabari bahwa kata sandi sudah dikirim ke Komandan Bromley. Ia meminta bantuan Sean untuk melacak Quen. Adegan kembali ke Quen. Ia sedang mengobati lukanya. Setelah itu, Quen teringat kenangan keluarganya ketika melintasi lautan, di mana ia berpisah dengan kedua anaknya. Di sisi lain, Liam melakukan pencarian tentang Quen, dan akhirnya tahu bahwa Quen adalah mantan pasukan terlatih yang paling berbahaya. Keluarganya terbunuh oleh bajak laut saat menyeberang dari Laut Cina. Kemudian, Liam kedatangan salah satu rekan politiknya yaitu S1MCHE Pronunciationgrad yang ikut rapat saat membahas Authentic Aira kemarin. S1MCHE Pronunciationgrad marah karena gudang senjatanya ketahuan sebagai penyedia bahan peledak yang digunakan untuk pengeboman. Tuan S1MCHE Pronunciationgrad menyalahkan Liam karena Liam sebenarnya juga terlibat dengan aksi Authentic Aira. Tapi, dia berlagak seperti memburu Authentic Aira. Tetapi Liam mengatakan bahwa kesepakatan mereka hanyalah menyerang beberapa badan keuangan. Rencana itu tidak membuat korban penduduk sipil berjatuhan. Jadi karena itu Liam juga ingin menangkap Authentic. Karena jauh dari rencana, dia memberi alasan bahwa dia juga tidak tahu siapa saja yang bergerak di lapangan. Malam harinya, Quen menyusup ke ruangan Liam dengan membawa bom di badannya. Lagi-lagi, Quen bertanya tentang nama pelaku. Tapi karena Liam juga tidak tahu, dia tidak bisa menjawabnya. Lalu Liam mengatakan bahwa dia punya rencana baru, di mana mereka memberikan kode yang berbeda setiap orang, dan akan ketahuan siapa orang dalamnya. Quen setuju untuk menunggu 24 jam, dan ia lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Komandan Bromley sudah mulai mendapatkan petunjuk pelaku, dengan mengidentifikasi bekas luka di tangan pelaku. Adegan berpindah ke Maggie, yang baru saja turun dari sebuah bis, lalu menghampiri orang yang merupakan salah satu anggota Authentic Aira. Maggie juga ternyata merupakan anggota Authentic Aira. Kemudian, bus yang ditumpanginya meledak dan memakan banyak korban. Sean sampai ke tempat Liam dan mendengar kasus pengeboman yang baru saja terjadi. Tapi, Sean tetap fokus untuk pemburuan di hutan, sesuai permintaan Liam sebelumnya. Komandan Bromley kemudian menghubungi Liam setelah mendapatkan telepon dari Authentic Aira, tapi Authentic Aira ternyata sudah tahu rencana kode mereka. Dan tidak memberikan kode rahasia tersebut, Bromley mencurigai Liam terlibat di dalamnya, karena hanya Liam dan Sean yang tahu rencana baru mereka. Jadi, Bromley menyuruhnya untuk segera mencari tahu hal itu. Kemudian, Liam menelepon atasannya. Atasannya memberitahu Liam untuk segera menangkap pelaku atau pihak Inggris akan mengambil tindakan lebih jauh. William datang, ia ditugaskan untuk berjaga di hotel tempat Mary. Dan ia mengatakan bahwa Sean keponakannya ada di dalam kamar istrinya selama 2 jam. Lalu setelah itu, istrinya turun dan menelepon S1MCHE Pronunciationgrad. Ada sesuatu antara Mary dan S1MCHE Pronunciationgrad. Di sisi lain, Komandan Bromley menunjukkan hasil investigasi mereka kepada para atasan. Dari hasil kamera pengawas dan luka di tangan pelaku, mereka berhasil mengenali pelaku yang bernama Patrick. Kemudian, dari beberapa hasil kamera pengawas lainnya, ia berhasil mendapatkan nama-nama dari pelaku pengeboman Authentic Aira, termasuk juga Maggie dan temannya. Kemudian, Bromley menghubungi Liam dan bertanya di mana Patrick. Karena Bromley masih menganggap Liam ini terlibat. Liam mengaku tidak tahu tentang Patrick dan belum bertemu S1MCHE Pronunciationgrad. Tapi, Bromley tahu Liam sedang berbohong. Karena, Bromley sudah melacak rumah Liam dan melihat bahwa S1MCHE Pronunciationgrad baru datang menuju rumah Liam. Bromley menawarkan kepada Liam bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan meminta nama-nama pelaku pengeboman. Di ruangannya,
Liam marah terhadap perilaku S1MCH Pronunciation Grad karena aksi autentik Aira yang tidak sesuai rencana Liam, yang menyebabkan 16 orang tewas dalam pengeboman di bis London. Liam menyuruh S1MCH Pronunciation Grad untuk menulis nama-nama pelaku. Dan dia cukup kaget, ada nama Maggie di sana. Liam baru tahu kalau Maggie selama ini bekerja di bawah otentik Aira. Dan akhirnya, Liam membunuh S1MCH Pronunciation Grad. Adegan berpindah ke Maggie yang sedang tidur bersama Ian Wood. Setelah Ian beranjak ke toilet, Maggie langsung memulai rencananya, yaitu menggunakan bom baterai laptop rakitan yang sebelumnya dibuat untuk dipasang ke laptop Ian dan akan meledak di dalam pesawat yang ditumpanginya dengan orang-orang Inggris di dalam pesawat itu. Liam, yang sudah mendapatkan nama-nama pelaku, mengabari hal itu ke Sean dan menyuruh Sean untuk mengakhiri ini semua. Kemudian, Sean berkelahi dengan Quen. Quen sedikit kewalahan menghadapi Sean. Setelah ditangkap, Sean memberitahu Quen bahwa pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya bernama Patrick, ia memiliki bekas luka bakar di tangannya. Kemudian, Sean menemui Liam di ruangannya. Liam mengulik hubungan Sean dengan Mary, dan akhirnya tahu kalau rencana kode rahasia yang hanya diketahui Sean dan Liam. Telepon dari Komandan Bromley bocor ke telinga Mary melalui Sean. Lalu Mary melapor ke S1MCH Pronunciation Grad, dan S1MCH Pronunciation Grad menyebarkan informasi itu ke anggota otentik Aira. Setelah itu, Liam memberikan tugas terakhir kepada Sean, yaitu untuk membunuh Mary. Keesokan harinya, rencana penyergapan anggota autentik Aira dimulai. Pasukan Bromley sudah ada di sekitar kediaman pelaku dan masih melakukan pemantauan. Quen yang mendapat informasi dari rekan Bromley juga sudah bergerak dan menyamar sebagai tukang gas. Di tempat lain, Ian yang membawa laptopnya sudah masuk ke bandara dan menunggu pesawatnya terbang. Kembali ke pasukan Bromley, mereka sudah siap untuk bergerak. Namun mereka harus menunda penyergapan, karena Quen sudah datang terlebih dahulu di depan ruangan mereka dengan menyamar sebagai tukang gas yang akan memperbaiki gas bocor. Terpaksa para pelaku harus mengizinkan Quen masuk dan menutupi peralatan mereka. Setelah masuk, Quen melihat Patrick, sang pembunuh anaknya. Kelompok autentik ini sangat berhati-hati dan meminta izin untuk memeriksa tas yang dibawa Quen. Setelah tahu penyamarannya terbongkar, akhirnya Quen berkelahi dengan kelima pelaku dan berhasil membunuh keempat pelaku dan menyisakan Maggie sendiri. Kemudian pasukan Bromley masuk dan mereka sudah mati semua. Karena tersisa Maggie, mereka menginterogasinya dan mendapatkan informasi bahwa ada bom di laptop Ian Wood. Dengan cepat, polisi mencari info di bandara dan berhasil mengamankan bom itu sebelum melukai banyak orang. Bromley mendapat info tentang pria Tionghoa berumur 60 tahun yang berhasil membunuh para pelaku. Kemudian, Bromley menyuruh pasukannya untuk mencari Quen. Atasan Liam berterima kasih kepada Liam karena sudah memberikan info tepat waktu sebelum bom meledak di penerbangannya. Kemudian, Sean datang ke Hotel Mary untuk membunuhnya. Sesampai di rumahnya, Liam dikejutkan dengan kedatangan Quen di sana. Ia menganggap Liam ini berbohong, dan Quen memaksa Liam untuk mengirim fotonya dengan Maggie ke internet. Setelah itu, Quen kembali ke restorannya. Hal itu diketahui anak buah Bromley. Kemudian, Bromley bilang untuk mengawasi saja, karena ia berhutang budi kepada Quen. Dan film pun akhirnya selesai. Itulah cerita dari film The Foreigner. Sampai bertemu di video selanjutnya.